Salam terobosan. Saudara, ini hari-hari dunia akan semakin jahat. Dunia berubah dengan sangat cepat. Saudara, keadaan demi keadaan, saudara seringkali menipu. Dan apa yang dihadapi oleh generasi demi generasi sangat berbeda. Dan karena itulah kita butuh hikmat. Ada sebuah ayat, Amsal 1 ayat 20-21. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia mendengarkan suaranya. Di atas tembok ia berseru-seru. Di depan pintu gerbang ia mengucapkan kata-katanya. Saudara, ini sebuah ayat yang sedikit berbeda dan sedikit aneh. Mungkin kita berpikir hikmat kita harus belajar dengan orang, saudara, dengan membaca buku atau sekolah, saudara. Tetapi ayatnya berkata tidak demikian. Saudara, ayatnya berkata hikmat berseru di jalan-jalan, di lapangan, di tembok, saudara, di gerbang kota. Saudara, dan ini yang seringkali bermasalah dengan banyak orang. Mereka berpikir dengan sekolah mereka cukup. Tetapi pembelajaran kehidupan harus kita tangkap di jalan, dimanapun. Dan pada waktu kita belajar menghidupi, maka itu menjadi hikmat. Tetapi pada waktu kita hanya berpengetahuan, maka itu menjadi, saudara, hanya sekedar informasi. Dan informasi tidak pernah merubah manusia. Tetapi pada waktu informasi kita pilih yang terbaik, kita melakukannya bersama dengan Roh Kudus dalam ketepatan, maka itu menjadi hikmat. Dan hikmat membuat kita besar. Hikmat membuat kita berhasil. Hikmat membuat kita sehat. Hikmat membuat kita bahagia. Hari ini, apakah saudara orang yang berhikmat? Ataukah saudara orang yang berpengetahuan? Itu sesuatu yang berbeda jauh. Saudara, seringkali orang berkata, saya sudah belajar dan saya tidak mengalami perubahan. Saya sudah ke gereja dan saya tidak mengalami perubahan. Saudara, karena kamu sekedar berpengetahuan. Saudara, dan kita tahu sekarang ada ChatGPT, ada begitu banyak, saudara, aplikasi, saudara, sehingga kita bisa tahu apa saja dalam sekejap. Saudara bisa tahu gaji Ronaldo, saudara bisa tahu makanan di Praha, saudara bisa tahu restoran terenak di dunia. Saudara, hanya dengan sekali ketik. Karena itu pengetahuan sama sekali tidak mendukung. Saudara, semakin banyak pengetahuan justru mungkin membingungkan kita. Tapi pada hari saudara menetapkan hati untuk menangkap hikmat, maka saudara menjadi orang yang berbeda. Saudara, anak saya mempunyai beberapa kandang ayam. Dan banyak orang berkata, apa yang membuat engkau berhasil, sukses? Saudara, apakah karena engkau sekolah dan lulusan sekolah di UK dari universitas terbaik? Dia bilang enggak. Pelajaran di sekolah hampir-hampir tidak berguna katanya. Tapi pada waktu Tuhan bicara untuk dia tidur di kandang ayam, dia berkata, saya memutuskan tidur di kandang ayam sebulan dan melihat semua cara kerja kandang ayam. Saya melihat semua kelemahan. Kemudian dia mulai pergi ke tempat kandang ayam yang gagal. Dan dia berkata, Anda tidak usah gaji saya. Tapi kalau saya bisa membenahi semua masalah di kandang ayam saudara dan menghasilkan sangat banyak, maka bagi keuntungannya 10% dengan saya. Saudara, maka orang mulai deal dengan dia. Dan dia mulai tidur sekali lagi di kandang ayam. Dia tahu tempat di mana terlalu panas. Dia tahu tempat di mana terlalu banyak angin. Dia mulai mencari tempat-tempat di mana tikus bisa masuk dan membunuh ayam-ayam itu. Dia tahu yang namanya makanan yang terbuang. Dia mulai membereskan semua kebocoran. Saudara, biasanya dalam 3 bulan, dalam 6 bulan, saudara, itu kandang ayam menjadi kandang ayam terbaik. Saudara, dengan indikasi yang sangat optimal untuk saudara mendatangkan keuntungan. Saudara, dan dia mendapat 10%-nya. Ketika dia mulai mengerjakan beberapa kandang ayam, maka saudara, uang itu sama sekali dia tidak kotak-katik. Dan dia mulai membangun kandang ayam pribadinya. Saudara, dan dia berhasil, dia sukses tanpa uang. Saudara, tanpa modal. Saudara, dia benar-benar berhasil. Karena apa? Dia berkata, karena hikmat ada di mana saja. Hikmat ada di kandang ayam.
hikmat ada di jalan, hikmat ada saudara di saudara gunung dan di gerbang. Tapi apakah kita mau belajar? Apakah kita mau menangkap hikmat itu? Ataukah kita hanya sekedar berpengetahuan? Apakah kita sekedar menangkap informasi? Saudara, hari ini data menunjukkan anak-anak zaman hari ini mempunyai informasi 200 kali lebih banyak daripada orang-orang di zaman saya. Tetapi data juga menunjukkan bahwa IQ mereka, EQ mereka, bahkan SQ mereka, jadi ada kepandaian intelektual, ada kepandaian emosional, ada kepandaian spiritual, mereka menurun 50%. Why? Karena informasi tidak pernah cukup. Tapi pada waktu saudara berketetapan untuk melakukan, pada waktu saudara berjalan bersama Roh Kudus, pada waktu saudara berkata satu saja, Tuhan hari ini aku mau upgrade diriku. Satu saja, saudara cari firman. Dan kalau saudara mendengar firman pada hari ini, ambil satu, saudara, keputusan untuk saudara setiap hari bertumbuh, setiap hari bertambah kuat, setiap hari bertambah sukses. Dengan apa? Melakukan satu saja hikmat. Satu saja hikmat. Saudara, ada begitu banyak hikmat yang saudara bisa pelajari di mana saja. Dan pada waktu saudara melakukan bersama Roh Kudus, saudara, maka itu menjadi hikmat yang memulihkan, menjadi hikmat yang menyembuhkan. Saudara, hari itu saya ada di Belanda dan saya, saudara, mengalami kesulitan ekonomi. Saudara, dan saya mulai berkata, Tuhan, apa yang saya bisa buat? Apa yang saya bisa buat? Saya benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Saudara, dan Tuhan memberikan sebuah clue yang sangat simpel, saudara. Saudara, Tuhan bilang, buka matamu lebar-lebar dan lihat kebutuhan orang di sekelilingmu. Dan marilah menjadi penjawab daripada kebutuhan mereka. Saudara, dan hari itu saya mulai melihat, buka mata lebar-lebar. Saudara, saya mulai melihat kebutuhan mereka. Salah satunya, saudara, mereka butuh, saudara, ditemani. Pada waktu mereka baru datang dari Indonesia dan diajari segala sesuatu. Saudara, jadi saya menyediakan diri untuk menemani, mengajari mereka segala sesuatu. Ternyata, saudara, orang tua mereka, terutama dari keluarga-keluarga yang kaya, saudara, mulai memberi berkat. Dia berkata, ini nak, buat makan, ini nak, buat beli baju, ini nak, ya, buat sekolah. Saudara, dan saya mendapat banyak uang dari situ. Saudara, kemudian saya mulai membuka mata. Dan saudara, saya lihat orang-orang tua di daerah saya, di tempat di Belanda, tidak ada yang menemani belanja. Sehingga mereka harus bawa barang-barang belanjaan mereka sangat berat. Dan mereka jalan sendirian. Saudara, saya mulai menawarkan untuk mereka, saudara. Saya temani belanja, saya bawakan bahan belanjaan, bahkan saya masakkan ala kadarnya. Saudara, dan saya mendapat uang lagi dari situ, sangat banyak. Mereka tidak pernah berhenti membelanjakan saya. Sehingga ujungnya saya tidak usah mengeluarkan uang buat saya beli kebutuhan saya sehari-hari. Ketika mereka titip saya belikan roti, mereka selalu berkata, kamu beli buat dirimu sendiri. Ketika saya mau beli daging, mereka bilang beli buat kamu dan beli buat saya. Ketika mereka minta buah, mereka bilang bagi dua. Karena saya tidak mungkin habis kalau satu buah. Saudara, dan itu akhirnya membuat saya sangat berkelimpahan. Saudara, dan kemudian saya membuka mata lebar-lebar bahwa saudara, beberapa dari mereka butuh ada yang masak buat makan malam. Karena mereka pulang dari kerja, pulang dari saudara sekolah, dan mereka sudah sangat letih. Dan saya mulai membuka catering. Hanya, saudara, ya, lauknya. Mereka masak nasi atau kentang, dan saya hanya jual lauk. Saudara, dan itu menghasilkan banyak uang. Singkat cerita, saudara, saya sangat diberkati. Hanya dengan apa? Membuka mata lebar-lebar. Hikmat ada di mana-mana. Saudara, apakah engkau mau menangkapnya? Atau engkau mau membiarkan kesempatan demi kesempatan lewat? Saudara, hikmat membawa engkau naik. Tetapi apakah engkau mau mengerjakan
Ataukah engkau hanya sekali lagi mendengarkan firman ini dan hidupmu tidak berubah? Perubahan tidak ditentukan oleh Tuhan. Perubahan adalah sebuah keputusan, dimulai dari hatimu. Biarlah hari ini kita belajar menangkap hikmat dan kita akan melakukannya. Maka kita menjadi orang yang berhasil dicintai oleh Tuhan dan manusia.